Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kajian filosofi keadilan dalam pelaksanaan corporate social responsibility. Ini sebagai tugas ujian akhir semester dari mata kuliah filsafat hukum. Baik, mungkin langsung saja yang perlu saya sampaikan. Ketika kita bicara soal keadilan, kita kemudian mengacu pada teori yang pernah disampaikan oleh Aristoteles dalam karyanya yakni Etika Nikomachean yang menjelaskan pemikirannya tentang keadilan. Beliau mengungkapkan bahwa keutamaan yaitu ketaatan terhadap hukum. Jadi pada waktu itu baik itu yang bersifat tertulis ataupun yang tidak tertulis adalah keadilan. Nah, bagi Aristoteles keadilan itu adalah suatu keutamaan dan ini mutlak bersifat umum. Kemudian dari teori ini, Theo Gibers kemudian menjelaskan bahwa keadilan menurut Aristoteles itu di samping keutamaan umum, bahwa keadilan juga sebagai keutamaan moral khusus yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang dan keseimbangan antara dua belah pihak. Jadi keadilan itu berkaitan antara kedua belah pihak. Nah, Aristoteles kemudian membedakan keadilan itu, yakni keadilan distributif dan keadilan korektif. Nah, keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, kemudian honor kekayaan dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Nah, sedangkan keadilan korektif menurutnya yakni yang berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak-pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Nah, kemudian kita bicara terkait dengan misalnya soal corporate social responsibility yang berkaitan dengan pemanfaatan kekayaan alam terhadap masyarakat, ini bagian daripada keadilan korektif. Nah, kemudian teori keadilan selanjutnya yakni teori keadilan dari Thomas Hobbes yang kemudian menyampaikan teorinya keadilan bahwa sesuatu itu dapat dikatakan adil apabila telah dirasakan atau didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat dicapai saat adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan kesepakatan atau perjanjian. Nah, perjanjian di sini diartikan dalam wujud yang luas, tidak sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis atau sewa menyewa. Misalnya juga peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada suatu pihak saja, tetapi saling mengedepankan kepentingan kesejahteraan publik. Itu kemudian disebut juga perjanjian menurut keadilan dari teori keadilan menurut Thomas Hobbes ini. Nah, kaitan dengan undang-undang tadi dalam pelaksanaan corporate social responsibility, di mana paradigma hukum memandang bahwa undang-undang atau keseluruhan peraturan sebagai sesuatu yang memuat hukum secara lengkap, karena tujuan hukum adalah untuk mencapai ketertiban dan keadilan. Nah, hukum juga harus memperhatikan adanya unsur efisiensi pada saat pelaksanaannya dan mementingkan isi dan bukan formalitasnya saja. Nah, lahirnya tuntutan terhadap peran perusahaan agar menerapkan corporate social responsibility melalui peraturan perundang-undangan yang ada adalah untuk mencapai tujuan keadilan itu sendiri, yakni sebagaimana yang diamanatkan oleh sila kelima Pancasila, yakni terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yakni di pasal 74 yang menyebutkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatannya atau kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jadi kalau kita mengacu pada undang-undang tentang pelaksanaan corporate social responsibility, selain dari Undang-Undang
nomor 40 tahun 2007 ini, yakni di pasal 74, itu juga mengacu pada Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, yakni di pasal 15 huruf B yang menyebutkan bahwa setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Kemudian di pasal 17 disebutkan juga bahwa kewajiban bagi penanam modal untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup sekitar. Tidak hanya itu, penanam modal juga wajib ikut serta mengalokasikan dan mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup. Indonesia sendiri pada periode sebelum tahun 2007, yakni 2007 ke bawah sebelum lahirnya Undang-Undang nomor 40 tahun 2007, itu kegiatan corporate social responsibility itu hanya bersifat voluntary. Voluntary itu dalam artian bahwa itu hanya dilakukan secara sukarela, di mana CSR pada suatu perusahaan bukan sebagai suatu kewajiban. Nah, nanti setelah tahun 2007, yakni setelah lahirnya Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 itu tentang perseroan terbatas, CSR kemudian menjadi kewajiban undang-undang. Maksudnya kewajiban undang-undang di sini di mana undang-undang mewajibkan kepada setiap perusahaan atau industri atau korporasi untuk melaksanakan, yakni tanggung jawab sosial lingkungan tadi. Nah, Howard kemudian menyampaikan bahwa pelaku bisnis itu memiliki kewajiban untuk mengupayakan suatu kebijakan serta membuat keputusan untuk mengupayakan atau melaksanakan berbagai tindakan yang sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai masyarakat. Seperti itu. Jadi suatu perusahaan atau pelaku bisnis ini itu dia punya kewajiban harus melaksanakan kebijakan yang kemudian sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Sebagaimana yang kemudian tadi disebutkan bahwa Howard Bowen itu mewajibkan tanggung jawab sosial perusahaan itu harus bersandar pada keselarasan dengan tujuan dan nilai-nilai atau values yang ada di dalam masyarakat atau yang hidup di dalam masyarakat. Nah, keselarasan dengan tujuan dan nilai-nilai dari masyarakat merupakan dua premis dasar tanggung jawab sosial responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, di mana premis pertama, perusahaan bisa mewujud dalam suatu masyarakat karena adanya dukungan masyarakat. Kemudian premis kedua bahwa pelaku bisnis bertindak sebagai agen moral dalam suatu masyarakat. Nah, keselarasan antara nilai yang dimiliki oleh perusahaan dengan nilai yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, perusahaan harus berperilaku dengan nilai-nilai di dalam masyarakat. Nah, premis kedua ini memiliki dimensi etika dari tanggung jawab sosial perusahaan. Sebenarnya kalau kita melihat kunci hadirnya CSR itu yakni isu mengenai pentingnya hubungan harmonis antara pihak pemangku kepentingan atau biasanya disebut stakeholder dan serta pihak-pihak perusahaan itu sendiri. Nah, kita bisa melihat contoh bagaimana kemudian program corporate social responsibility dari salah satu badan usaha milik negara, yakni PT Aneka Tambang yang berhasil menggerakkan CSR dalam pengembangan kopi Halmahera di Maluku Utara. Nah, itu sekitar 92.000 tanaman kopi seluas 92 hektar ditanam dalam wilayah bekas areal pertambangan. Nah, ini merupakan hal yang strategis bagi masyarakat, di mana program tersebut juga sebagai bentuk pengembangan potensi lokal dalam mendukung pengembangan ekonomi secara berkelanjutan. Nah, seharusnya setiap perusahaan yang bergerak di dalam pengolahan sumber daya alam itu harus berpikir seperti ini, di mana areal bekas pertambangan itu tidak ditinggal begitu saja, tetapi bagaimana caranya supaya itu bisa dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi masyarakat, misalkan melalui tanaman kopi seperti ini. Nah, bagaimana kemudian CSR untuk mewujudkan keadilan di dalam masyarakat? Nah, konsep CSR yang ada di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas atau dikenal dengan tanggung jawab social responsibility atau tanggung jawab sosial dan lingkungan, TJSL ya kalau dalam istilah undang-undang itu
Ini sebenarnya pada hakikatnya itu sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Seperti tadi yang disebutkan bahwa itu sesuai dengan sila kelima, yakni bagaimana mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi pada hakikatnya CSR ini nilai atau jiwa yang melandasi aktivitas perusahaan secara umum, dikarenakan CSR itu sendiri menjadi pijakan komprehensif dalam aspek ekonomi, sosial, kesejahteraan, dan lingkungan. Nah, kalau kita bicara soal kesejahteraan, Migley sendiri mengukur bahwa tingkat kesejahteraan itu dapat dilihat berdasarkan sejauh atau setinggi apa masalah sosial itu dapat dikendalikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yakni seluas apa kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu dapat dipenuhi. Nah, kemudian yang ketiga, setinggi apa kesempatan bagi masyarakat untuk maju itu tersedia. Jadi ini tolak ukur kesejahteraan menurut Migley, di mana yakni tadi soal masalah dapat dikendalikan, yang kemudian kedua itu kebutuhan-kebutuhan dapat dipenuhi, serta yang ketiga itu kesempatan bagi masyarakat untuk maju. Nah, inilah tolak ukur kesejahteraan menurut Migley itu sendiri. Nah, mengapa itu sangat penting? Kita kemudian juga mengacu pada teori John Elkington yang sebagai pencetus konsep 3P itu, yakni profit, people, dan planet, di mana Elkington kemudian menyebutkan bahwa jika suatu perusahaan itu ingin sustain atau terus berkelanjutan, maka perlu memperhatikan konsep ini. Jadi bukan hanya sekedar mengejar laba atau profit, namun perusahaan juga harus berkontribusi pada masyarakat, yakni people itu sendiri, dan kemudian aktif melestarikan lingkungan. Nah, kalau kita bicara tentang konsep 3P ini, maka memang sudah tepat kalau kita kemudian mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 itu tentang TJSL tadi itu. Nah, prinsip dasar CSR tentang pemberdayaan masyarakat itu yakni bagaimana kemudian masyarakat miskin agar terbebas dari kemiskinan. Nah, apakah CSR yang merupakan kewajiban bagi setiap perusahaan itu memerangi berbagai masalah sosial kemasyarakatan yang begitu pelik, misalnya soal kemiskinan tadi. Nah, jadi tolak ukur program CSR itu dapat dilihat dari aspek-aspek seperti itu. Sebagai penutup, bahwa sebenarnya keunikan CSR itu sendiri yakni itu dia bersifat indigenous, karena pelaksanaannya harus melibatkan isu-isu lokal dan peran serta masyarakat lokal yang berada di sekitar perusahaan. Inilah sejujurnya yang membuat CSR memiliki peluang untuk masuknya untuk melibatkan masyarakat secara utuh dalam mencapai tujuannya. Itu selain masalah kemiskinan, seperti muncul dengan ciri globalnya, kemudian juga dengan cara bentuk kelokalannya, seperti tingkat adaptasi masyarakat setempat terhadap perubahan-perubahan. Ini yang perlu dijawab oleh CSR. Saya pikir demikian yang perlu saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.